Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Moderasi Beragama, Upaya Merajut Kerukunan Beragama dan Tantangannya bagi Warga Negara Indonesia. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan pemateri pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Hanifah Muin sebagai pemateri pertama, kemudian dilanjutkan dengan Unzilatur Rahmah sebagai pemateri kedua, kemudian dilanjutkan dengan saya sendiri, Lailina Rizkiyah sebagai pemateri ketiga, kemudian dilanjutkan dengan Nurul Fitriah sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir yaitu Kinanatul Andawiyah. Saya akan menerangkan tentang apa itu pengertian moderasi. Moderasi ini dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Wasatiyah Al-Islamiyah. Wasatiyah ini merupakan gabungan dari 3 huruf yaitu waw, sin, dan to. Wasatiyah mempunyai arti adalah yaitu keadilan, dan khiyar pilihan terbaik, dan pertengahan. Sedangkan Al-Islamiyah mempunyai arti keislaman. Jadi Al-Wasatiyah Al-Islamiyah adalah konsep dalam Islam yang menekankan keseimbangan dalam berbagai hal yang ada di kehidupan. Moderasi bisa diartikan pola pikir dan pola sikap yang berada di tengah-tengah. Artinya tidak condong ke kanan atau condong ke kiri. Maksud dari moderasi dalam agama ini adalah pola pikir dan tingkah laku atau cara pengambilan keputusan dan cara penentuan suatu hukum tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, seperti itu. Meyakini agama yang dianutnya dan menghargai agama yang lain. Menurut Profesor Quraish Shihab, moderasi adalah segala sesuatu yang menjadikan seorang tidak melanggar hukum, norma, ataupun nilai-nilai yang dijadikan patokan dalam tingkah laku. Selanjutnya yaitu moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama tergambar dengan adanya toleransi yang menghargai terhadap perbedaan di tengah masyarakat dengan menganggap perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan ciri khas Indonesia yang patut untuk disyukuri. Seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua, seperti itu. Selanjutnya yaitu harmoni dan kerukunan dalam keberagaman. Harmoni berasal dari bahasa Yunani yaitu harmonia yang artinya keselarasan dan keteraturan. Dalam hal ini keagamaan dan sosial adalah keadaan di mana orang hidup berdampingan secara damai, saling menghargai dan bekerja sama meskipun ada perbedaan dalam hal ras, budaya, suku, atau agama. Harmoni tidak mengharuskan seorang harus memiliki hal yang sama, baik pemikiran, tingkah, dan keyakinan. Dalam harmoni diajarkan untuk menghormati dalam perbedaan. Sedangkan kerukunan adalah kondisi di mana hubungan antara masyarakat dan yang berlangsung damai, aman, dan tentram tanpa adanya gesekan di antara perbedaan yang terjadi, baik perbedaan dalam hal agama, pola pikir, dan lain-lainnya. Kerukunan yaitu dibagi 3. Yang pertama, kerukunan dalam satu agama. Karena dalam satu agama terdiri dari banyak golongan yang dalam Islam lebih dikenal dengan madhab, seperti itu. Tidak menganggap bahwa golongannya yang terbaik, maksudnya menyelaraskan antara madhab-madhab tersebut. Yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama, yaitu dengan kata lain beda agama, seperti itu. Dengan tidak menganggap bahwa agamanya lah yang paling baik karena setiap agama memiliki kedudukan yang sama di mata pemerintah dan hukum. Dan yang terakhir yaitu kerukunan antara umat dan pemerintah.
menjalankan agamanya dan juga menjalankan perintah dari ulul amri maupun menyelaraskan di antara keduanya. Sedangkan harmoni dan kerukunan dalam keberagaman adalah sikap saling menghargai terhadap adanya perbedaan agama, budaya, suku, dan bangsa untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tentram di tengah-tengah perbedaan, saling menghargai dan tidak merendahkan satu sama lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan semboyan kami yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Nama saya Unzilatur Rahmah. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang bagaimana kita menciptakan harmoni dan kerukunan dalam suatu negara yang beragam. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang majemuk, yang mana negara kita itu adalah negara yang beragam, baik itu keberagaman suku, bahasa, ras, serta agama. Oleh karena itu dibutuhkan bagaimana kita kemudian menciptakan suatu negara kita ini menjadi negara yang harmoni dan rukun. Oleh karena itu ada 6 hal yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kesetaraan, yang keempat peran agama, yang kelima upaya bersama, yang keenam adalah empati. Yang mana dalam keenam ini akan membentuk suatu kerukunan dan suatu harmoni dalam suatu negara kita. Jadi penting untuk kita ketahui dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai suatu warga negara, suatu warga yang hidup di negara yang majemuk. Yang pertama adalah toleransi. Dalam Islam, toleransi itu disebut tasamuh ataupun sikap tengah-tengah dan saling menghargai. Jadi seseorang itu bebas melakukan suatu hal tetapi tidak melenceng dari ajaran yang sudah dianut. Jadi seperti ini, teman-teman. Kita itu sebagai suatu warga yang hidup di negara yang majemuk harus memiliki suatu sifat yang bernama toleransi, yaitu saling menghargai, entah itu menghargai pendapat, agama, perbedaan bahasa, perbedaan ras. Itu kita harus memiliki hal tersebut. Karena apa? Hal ini dapat menciptakan suatu harmoni ataupun kerukunan dalam suatu negara kita. Maka penting untuk kita tanamkan sikap toleransi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu kepada tempatnya, yakni kita harus menempatkan sesuatu ataupun sesuai dengan porsinya agar tidak terjadi konflik. Seperti yang kata pepatah Madura mengatakan bahwa tempat teh kendengi angkuyi makle titi orang se sampurna, yang artinya ketika kita menempati apa yang sesuai dengan passion kita, memakai apa yang sesuai dengan diri kita, itu akan membawa kita kepada jalan yang namanya sempurna. Oleh karena itu, penting untuk kita implementasikan keadilan dalam suatu negara, terlebih lagi negara yang majemuk. Yang ketiga adalah kesetaraan, yaitu mengakui bahwasanya setiap individu memiliki posisi dan hak yang sama. Jadi kita sebagai warga negara itu harus menjunjung tinggi yang namanya kesetaraan, karena dalam suatu negara yang majemuk itu kesetaraan itu sangat penting, karena tidak dapat membedakan antara individu yang lain dengan individu yang lainnya. Dalam sisi Tuhan saja kesetaraan itu digunakan, karena yang membedakan kita di hadapan Tuhan itu adalah keimanan kita. Yang keempat adalah peran agama, yang mana semua agama perlu menyadari bahwa agama yang diakui di Indonesia bersifat pluralitas ataupun beragam. Jadi banyak agama yang ada di Indonesia ini seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu harus menyadari bahwa peran mereka itu sebagai suatu keberagaman dalam suatu negara. Jadi keberagaman ini bukan dijadikan sebagai ajang perpecah belahan, tapi untuk bagaimana kita menciptakan suatu harmoni ataupun kerukunan dalam suatu negara. Yang kelima adalah upaya bersama. Perlu adanya
usaha bersama yang dilakukan oleh berbagai pihak. Usaha ini perlu dilakukan bersama karena keberagaman ini bukan hanya mencakup individu saja, akan tetapi keseluruhan. Upaya bersama ini mempunyai tujuan agar dapat membentuk kehidupan yang adil dan sejahtera. Nah, seperti yang kita ketahui, keberagaman ini bukan hanya dilakukan suatu kelompok saja, tetapi banyak kelompok, makanya terjadi suatu yang namanya keberagaman. Oleh karena itu, upaya bersama itu sangat dibutuhkan untuk mencetak ataupun membentuk suatu bangsa yang harmoni dan rukun dan menciptakan keadilan yang sejahtera. Yang keenam adalah empati, yaitu suatu sikap yang dapat merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain, baik itu kesedihan, kebahagiaan, dan lain-lain. Bagaimana empati itu berperan sangat penting di sini, karena empati ini biasanya hal yang harus dimiliki oleh setiap individu, karena ketika kita merasakan kesedihan orang lain, tentunya kita akan merasa bagaimana kalau kita di posisi itu, dan mendorong akan terjadinya suatu hal yang dapat saling menolong, saling menghargai, dan mendorong adanya keharmonisan dan kerukunan dalam suatu negara ataupun dalam suatu kelompok masyarakat. Maka dari itu penting untuk setiap individu mempunyai sifat empati. Slamet Effendi Yusuf mengatakan bahwasanya harmoni dalam keberagaman sangatlah penting untuk mewujudkan perdamaian. Akan tetapi untuk mewujudkan kehidupan yang damai perlu diterapkannya keadilan baik dalam hal agama, sosial, budaya, dan suku bangsa. Karena dengan menerapkan keadilan dapat mengurangi adanya konflik. Nah, di sini salah satu tokoh bernama Slamet Effendi Yusuf mengatakan bahwa menciptakan harmoni dan kerukunan dalam suatu keberagaman itu adalah hal yang penting. Nah, karena ketika sudah beragam, maka akan banyak perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, menciptakan suatu harmoni dan keberagaman itu sangat-sangatlah penting untuk mewujudkan suatu perdamaian dalam suatu negara ataupun kelompok-kelompok tersebut. Nah, di sini tantangan dalam menciptakan suatu harmoni ataupun menciptakan suatu kerukunan itu ada di tombaknya, ada di keadilan, karena dalam keadilan itu akan menciptakan suatu kerukunan. Bagaimana kita mengadili dan tidak pincang sebelah, maka itu akan menciptakan suatu pemerintahan yang terpercaya dan tidak terpecah belah. Oleh karena itu, pemerintah ataupun setiap individu harus menanamkan nilai-nilai keadilan seperti yang tertuang dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya tidak membeda-bedakan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain, agar terjadi yang namanya harmoni dan kerukunan nantinya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat membentuk harmoni dalam keberagaman. Ada 4 faktor, tapi saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama adalah effective channel of communications. Yang kedua adalah sistem peradilan. Yang mana yang pertama ini adalah effective channel of communications, adalah faktor pertama yang dapat membentuk harmoni dalam keberagaman. Karena dengan adanya komunikasi yang efektif dapat menghindari adanya kesalahpahaman antar pihak dan dapat menghindari adanya konflik. Nah, di sini komunikasi efektif itu sangat berperan penting untuk menciptakan ataupun membentuk harmoni dalam keberagaman. Karena dalam komunikasi efektif itu kita dapat sharing-sharing lah tentang konflik ataupun pemecahan masalah ataupun problem solving, sehingga nantinya akan mendukung kita tidak menggunakan kekerasan dalam pemecahan masalah itu. Dengan menggunakan komunikasi efektif tersebut dapat terjalin harmoni ataupun membentuk kerukunan nantinya. Seperti itu. Nah, dengan adanya komunikasi yang efektif ini dapat meminimalisir adanya konflik dan dapat menghindari juga yang namanya konflik tersebut dengan pemecahan masalah yang secara halus dengan melalui komunikasi. Yang kedua adalah sistem peradilan. Dengan adanya sistem peradilan, maka setiap individu akan mendapatkan haknya
Sistem peradilan juga berperan dalam menentukan hukum sehingga kebaikan dan keburukan dapat dengan jelas diwujudkan dan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan, dan masyarakat tidak akan merasa khawatir dengan adanya penindasan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Nah, setelah adil maka seyogyanya pemerintah itu mengadakan ataupun memberi sarana, yaitu sistem peradilan. Nah, di sanalah proses keadilan itu akan dilaksanakan. Dengan adanya sistem peradilan, masyarakat akan percaya bahwa segala sesuatu yang menurut mereka tidak adil bisa diusung kepada sistem pemerintahan melalui sistem peradilan tersebut. Nah, di sana akan dengan adanya sistem peradilan ataupun hal tersebut akan memberikan kepercayaan penuh masyarakat sehingga mereka percaya kepada kepemerintahan dan meminimalisir terjadinya perpecahan ataupun terjadinya konflik yang ada nantinya. Dan di sanalah akan tercipta kerukunan dan harmoni melalui sistem peradilan tersebut. Seperti itu. Baik, faktor yang selanjutnya yaitu critical mass of peace enhancing leadership, yaitu suatu kondisi di mana suatu masyarakat di sini memiliki pemimpin yang mempunyai pemikiran yang kritis, yaitu mempunyai pandangan ke depan dan mempunyai pengetahuan yang secara luas ataupun pengetahuan yang sangat banyak mengenai suatu hal. Tidak hanya mengetahui tentang adanya suatu hal saja. Kenapa seorang pemimpin di sini harus memiliki pemikiran yang kritis? Karena seorang pemimpin di sini dijadikan sebagai tolak ukur dari suatu masyarakat, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia berpikir, dan lain sebagainya. Kemudian seorang pemimpin di sini harus memiliki pemikiran yang kritis karena seorang pemimpin di sini dijadikan sebagai pembawa solusi ataupun pemberi solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika suatu masyarakat memiliki permasalahan yang berbeda, maka diharapkan pula bagi seorang pemimpin untuk memiliki ataupun mempunyai solusi yang berbeda pula sehingga dapat memecah belah terhadap adanya konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Faktor yang keempat yaitu just structure, yaitu suatu kondisi di mana dalam kepemimpinan tersebut menerapkan yang namanya keadilan dan berpendidikan. Mengapa keadilan di sini harus berkaitan atau digandengkan dengan yang namanya berpendidikan? Karena tanpa adanya pendidikan maka keadilan ini tidak dapat diterapkan. Karena keadilan itu dapat diwujudkan ketika seseorang itu memiliki pendidikan, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang adil dan mana yang tidak adil. Yang mana dalam just structure di sini diharapkan agar dapat membentuk suatu masyarakat ataupun warga negara yang patuh terhadap adanya hukum, norma-norma yang berlaku dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu masyarakat yang sejahtera dan dapat menciptakan suatu masyarakat yang aman, damai dan tentram. Oleh karena itu, dalam just structure sini menerapkan terhadap adanya keadilan. Karena ketika terjadi yang namanya ketidakadilan atau ketimpangan antara suatu yang satu dengan yang lainnya, maka hal itu akan menjadi potensi dalam konflik atau menjadi sebab terjadinya suatu konflik. Karena biasanya suatu konflik itu terjadi karena adanya ketidakadilan antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Sehingga karena adanya ketidakadilan tersebut, masyarakat merasa dibeda-bedakan dan tidak merasa puas akan kepemimpinan dari suatu pemimpin tersebut. Potensi pemecah belah kerukunan, yang mana setiap pola tingkah laku, pola sikap, pola berpikir seseorang yang dapat memecahkan harmonisasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya ataupun golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, maka hal itu juga dapat menjadi faktor pemecah belah kerukunan yang terjadi dalam hal masyarakat ataupun yang terjadi pada warga masyarakat dan warga suatu negara. Dan juga potensi ini dapat berasal dari individu ataupun orang itu sendiri. Ketika orang itu memiliki sifat sombong, sifat egois, tidak saling menghargai, maka hal itu juga dapat menjadi faktor pemecah belah kerukunan. Kemudian yang faktor yang kedua yaitu dari suatu kelompok, yaitu kelompok yang satu
satu dengan kelompok yang lainnya ataupun organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya, ketika di dalamnya itu mementingkan akan pentingnya pribadi ataupun kepentingan suatu kelompok tertentu, maka hal itu juga dapat menjadikan konflik atau menjadi penyebab terjadinya konflik. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan ideologi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya ataupun suatu individu dengan individu yang lainnya. Hal itu juga dapat menyebabkan terjadinya konflik apabila didasari dengan sifat egois dan tidak saling menghargai terhadap adanya perbedaan. Kemudian yang terakhir yaitu media sosial, yang mana pada saat ini kita itu diberi kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat kita ambil ataupun yang dapat kita terima dengan adanya media sosial. Contohnya informasi yang kita dapatkan di media sosial, contohnya seperti WhatsApp, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Namun kemudahan tersebut kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah berita ataupun informasi yang kita dapatkan bersifat fakta atau hanya hoaks semata. Oleh karena itu, bagi pengguna sosial diharapkan untuk tidak tergiring pada opini-opini yang tidak benar yang kita saja belum mengetahui akan kebenaran terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ada di platform media sosial, baik itu YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang mana potensi pemecah belah kerukunan di sini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu isu politik dan ekonomi, yang mana antara perbedaan politik yang satu dengan politik yang lainnya ataupun partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya dapat juga menyebabkan terjadinya konflik apabila tidak didasari dengan adanya kesadaran akan pentingnya kerukunan di tengah-tengah keberagaman. Oleh karena itu, kita diupayakan untuk mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan-kepentingan pribadi. Contoh dalam hal persaingan politik, jika tidak disadari dengan adanya ataupun pentingnya keberagaman ataupun pentingnya kebersamaan dalam keberagaman, contohnya seperti ketika salah satu oknum dari politik tertentu ataupun anggota politik tertentu melakukan terhadap ataupun memberitakan tentang sesuatu yang tidak benar, katakanlah hoaks seperti itu, maka hal itu juga akan menyebabkan terjadinya konflik, karena di sini akan terjadi yang namanya kesalahpahaman sehingga menyebabkan konflik yang lebih panjang lagi ataupun konflik yang berkelanjutan setelahnya ataupun setelah hal itu, yaitu ketimpangan ekonomi. Contohnya seperti ketidaksesuaian ataupun ketidakmerataan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Katakanlah masyarakat miskin dengan masyarakat kaya, tentunya di sini memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk masyarakat kaya di sini sangatlah mudah untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi keinginannya, sedangkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja itu sangatlah sulit ataupun tidaklah mudah seperti itu. Oleh karena itu, di sini juga dapat menyebabkan terjadinya konflik. Contohnya seperti ketika suatu masyarakat ataupun warga negara yang sifatnya ekonominya adalah miskin ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ketika ia sudah tidak mendapatkan pekerjaan yang layak ataupun tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga dia itu terpaksa untuk melakukan kejahatan-kejahatan, katakanlah seperti halnya begal, kemudian maling, dan lain sebagainya. Mereka tentunya menyadari bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar ataupun perbuatan yang disalahkan. Akan tetapi karena adanya desakan ekonomi, sehingga mereka terpaksa untuk melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Faktor yang kedua yaitu media sosial, yang mana kemudahan informasi ataupun informasi yang kita dapatkan dan pemberitaan-pemberitaan pada saat ini sangatlah mudah untuk kita dapatkan dengan adanya media sosial seperti AI, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Namun
ketika kita menggunakan media sosial diharapkan untuk berhati-hati dan melakukan sesuatu yang telah dianjurkan di dalamnya dan menghindari terhadap sesuatu yang sifatnya dilarang. Oleh karena itu, pada setiap pengguna media sosial diharapkan untuk tidak ikut-ikutan tergiring pada opini-opini publik yang belum diketahui kebenarannya, apakah berita tersebut bersifat fakta ataupun hanya hoaks semata. Sehingga ketika kita itu sudah ikut tergiring di dalamnya, padahal kita sendiri tidak mengetahui akan kebenarannya, maka yang akan dirugikan itu bukan hanya kita saja, akan tetapi orang lain ataupun orang-orang yang terkena dampak dari pemberitaan-pemberitaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu fenomena di mana terjadi perbedaan pandangan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dalam media sosial di sini dikatakan sebagai haters dan lovers. Yang mana haters dan lovers di sini pastinya memiliki perbedaan pandangan. Yang satunya menyukai terhadap sesuatu dan satunya lagi menyukai terhadap objek-objek tertentu ataupun tidak menyukai terhadap objek-objek tertentu. Sehingga dalam hal perbedaan-perbedaan tersebut kita itu harus didasari dengan adanya ataupun pentingnya kebersamaan di tengah-tengah keberagaman, yakni tidak mementingkan sesuatu yang kita anggap benar dan tidak menyalahkan sesuatu yang kita anggap salah, sehingga hal itu dapat mencegah terhadap terjadinya konflik. Selanjutnya dalam hal media sosial yaitu kurangnya literasi digital, yakni kurangnya pengetahuan kita bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik, bagaimana menjadi komentator yang baik, bagaimana berkomentar yang baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam hal menggunakan media sosial kita itu harus mengetahui bagaimana cara penggunaannya secara efektif, termasuk hal etika dan keamanan-keamanan yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan media sosial. Faktor yang selanjutnya yaitu keberagaman agama, yang mana di Indonesia di sini merupakan negara yang multikultural atau terdiri dari berbagai agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keberagaman agama di sini dapat menjadi faktor pemecah belah terhadap adanya keberagaman ataupun kerukunan jika di dalamnya tidak didasari dengan adanya ataupun akan pentingnya kebersamaan di tengah-tengah keberagaman. Yang pertama yaitu sikap fanatisme dari suatu golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Sehingga sikap fanatisme di sini merupakan suatu sikap yang mana memiliki pandangan bahwasannya sangat mencintai golongannya sendiri dan menganggap golongan orang lain itu salah dan lain sebagainya. Sehingga fanatisme di sini menganggap bahwasannya golongan orang lain itu tidaklah benar ataupun tidak baik dan menganggap bahwasannya golongan sendirilah yang sangat benar. Padahal dalam Islam hal itu tidaklah dibenarkan, karena setiap suatu perbedaan tersebut asalkan memiliki dalil-dalil yang sama-sama dibenarkan ataupun sama-sama kuat, maka hal itu tetaplah diperbolehkan. Faktor yang selanjutnya yaitu cara dakwah yang agresif, yakni melalui kekerasan ataupun pemaksaan dan lain sebagainya. Sehingga hal ini tidaklah dibenarkan sebagaimana dalam Islam untuk tidak membenarkan adanya kekerasan dalam hal apapun. Sebagaimana Quran surah Al-Kafirun ayat 6 menjelaskan, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 tadi sudah dijelaskan bahwasanya setiap orang itu memiliki hak tersendiri untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan sesuai dengan hati nuraninya. Oleh karena itu tidak boleh adanya pemaksaan terhadap agama ataupun untuk mengikuti ajaran agama-agama yang lainnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk memeluk sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Faktor yang selanjutnya yaitu pertentangan ideologi, yakni pertentangan akan adanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, persaingan ataupun faktor kepentingan-kepentingan suatu oknum tertentu dengan oknum yang lainnya dan hal-hal yang lainnya. Sehingga dalam hal perbedaan tersebut kita itu harus
mendahulukan akan pentingnya kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, sehingga tidak ada yang merasa tidak diadili ataupun tidak ada yang merasa tidak dihargai dalam adanya keberagaman-keberagaman tersebut. Maka dengan adanya saling menghargai dan tidak menganggap bahwasannya dirinya lah yang paling benar, hal itu dapat mencegah yang namanya konflik yang sifatnya berkelanjutan ataupun berkepanjangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator yang sebelumnya, yaitu tentang potensi pemecah belah kerukunan yang nomor 5, yaitu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupakan perlakuan yang tidak adil, di mana kelompok kecil dalam masyarakat diperlakukan berbeda dan hak-haknya diabaikan. Akibatnya mereka merasa tidak dihormati dan mereka merasa tidak dianggap. Perasaan ini mengakibatkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, kurangnya dialog dan pendidikan toleransi. Kurangnya kesempatan untuk berdialog dan memperoleh pendidikan tentang toleransi dapat memicu munculnya kesalahpahaman, prasangka, hingga sikap tidak toleran antar individu maupun kelompok. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ruang yang saling berkomunikasi dan memahami pandangan yang berbeda, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa tindakan nyata yang dapat diambil untuk mencegah terpecah belahnya kerukunan. Yang pertama, saling menghargai. Penting untuk menghormati keberagaman agama, ras, budaya, dan suku, karena hal ini menjadi dasar terciptanya kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menghindari diskriminasi. Untuk menciptakan suasana yang adil dan terbuka bagi semua, sangat penting menghindari perlakuan diskriminatif, terutama yang berkaitan dengan perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, menjaga toleransi. Hidup rukun dalam keberagaman memerlukan sikap saling toleransi antar pemeluk agama, sehingga perbedaan kepercayaan membantu membangun kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Yang keempat, dialog dan komunikasi. Percakapan dan pertukaran pendapat secara terbuka antar kelompok dapat membantu menghindari kesalahpahaman serta memperdalam saling pengertian. Yang kelima, pendidikan inklusif. Kurikulum yang mengajarkan pemahaman antar budaya bisa memperkuat hubungan sosial dan mencegah konflik. Pendidikan inklusif berarti sistem pembelajaran yang merangkul semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama secara adil. Yang keenam, partisipasi aktif. Mewujudkan kehidupan yang rukun dalam masyarakat majemuk membutuhkan keterlibatan langsung setiap orang, dengan menghargai perbedaan dan menunjukkan toleransi, terutama dalam hal keagamaan, akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan harmonis. Yang ketujuh, membangun kepercayaan. Yang ketujuh yaitu membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi yang kokoh dalam hubungan antar individu. Ini terwujud melalui tindakan nyata seperti saling membantu, yang pada gilirannya akan mengurangi konflik dan memperkuat keharmonisan. Kepercayaan tercipta saat individu yakin bahwa orang tersebut dapat diandalkan, jujur, dan akan bertindak sesuai harapan. Kunci untuk membangun kepercayaan adalah menunjukkan integritas, kejujuran, dan kemampuan untuk menepati janji. Yang kedelapan itu penegakan hukum yang adil. Sementara itu, penegakan hukum yang adil bertujuan untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Pentingnya penegakan hukum terletak pada pelaksanaan yang harus objektif tanpa memihak demi keadilan bagi semua pihak. Yang nomor 9, kearifan lokal. Mengaplikasikan kearifan lokal yang mencakup adat istiadat serta nilai-nilai budaya yang telah ada dan diwarisi dapat berkontribusi dalam memelihara keharmonisan dan solidaritas masyarakat. Yang ke-10, menghindari penyebaran hoaks. Demi mencegah terjadinya perpecahan, penting bagi kita untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya atau bersifat menghasut, baik dalam interaksi sehari-hari maupun di platform media sosial. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perwujudan kerukunan. Perwujudan kerukunan di sini ada 5 poin.
Yang pertama, persahabatan antar umat beragama. Jadi yang dimaksud dengan persahabatan antar umat agama yaitu adalah toleransi antar agama, menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Kita tidak menghina dan saling menghormati agama mereka. Yang kedua, kerjasama sosial lintas agama. Bukan cuma toleransi saja, tapi juga kerjasama di kegiatan sosial bersama tanpa melihat latar belakang agama. Yang ketiga yaitu diskusi umat beragama, bisa disebut juga dengan FKUB. Pentingnya ada wadah komunikasi seperti FKUB bagi tokoh agama untuk berdialog, mencegah konflik dan mempererat silaturahmi. Dan yang nomor 4, moderasi beragama dan pendidikan multikultural. Di sini kita didorong untuk mempunyai sikap beragama yang seimbang dan mencegah intoleransi. Dan yang terakhir, peran pemerintah dan tokoh agama pemerintah menetapkan keharmonisan umat beragama memiliki peran strategis dalam membimbing masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Oke, next, organisasi kerukunan. Ada 3 organisasi utama yang menjaga kerukunan antar umat. Yang pertama, FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum ini dibentuk oleh masyarakat di daerah, anggotanya perwakilan semua agama, bertugas sebagai wadah dialog dan mediasi konflik di tingkat lokal. Dan yang kedua, PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama, berada di bawah Kementerian Agama. Tugasnya mengarahkan kebijakan kerukunan secara nasional. MAUB, Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Ini juga forum diskusi keagamaan mirip FKUB, tapi strukturnya lebih fleksibel. Tujuannya menciptakan komunikasi efektif. Singkatnya, ketiganya bekerja sama untuk memastikan umat beragama di Indonesia hidup harmonis dan damai. Oke, next, organisasi kerukunan. Peran organisasi agama. Ada 2 jenis organisasi agama yang penting untuk kerukunan. Yang pertama, organisasi keagamaan, itu perwakilan resmi agama besar di Indonesia yang punya peran menjaga perdamaian. Contohnya seperti MUI Islam, PGI Protestan, PHDI Hindu, Matakin Konghucu, Permagudi Buddha. Intinya mereka membimbing umat dan menjadi jembatan antar agama. Dan yang kedua, organisasi sosial keagamaan, yaitu organisasi masyarakat berbasis agama yang juga aktif di bidang sosial. Contohnya NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Persis, Hidayatullah. Mereka mempunyai massa dan berperan aktif di masyarakat, termasuk dalam mempererat persaudaraan. Kedua jenis organisasi ini sangat vital dalam menjaga harmoni keberagaman agama di Indonesia. Oke, next, fungsi utama FKUB. FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah rekomendasi tempat ibadah, memberi persetujuan atau rekomendasi untuk pendirian tempat ibadah. Dan yang kedua, mediasi konflik, jadi penengah dan mencari solusi jika ada masalah antar umat. Yang ketiga, edukasi toleransi, yaitu mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. FKUB di sini adalah penjaga kerukunan di level masyarakat. Oke, next, fungsi WMAUB, Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. WMAUB ini mempunyai beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, sarana diskusi lintas isu. Jadi tempat diskusi antar agama yang tidak hanya soal agama, tapi juga budaya dan spiritual. Pemecah masalah, wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, budaya, suku, bahkan politik dan sosial. Dan yang ketiga, bangun kepercayaan dan kerjasama, bertujuan menciptakan rasa percaya dan kerjasama di berbagai tingkatan. Dan yang terakhir, cegah ketegangan, mampu menghentikan ketegangan atau konflik sebelum membesar. Intinya WMAUB di sini adalah forum fleksibel untuk dialog, pemecah masalah dan membangun harmoni antar umat. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan strategi penting dalam merawat kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman Indonesia yang multikultural. Moderasi beragama menekankan pada sikap seimbang, toleran, dan tidak ekstrim dalam memahami serta menjalankan ajaran agama yang secara langsung berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.